Jadi ceritanya kita mau pasang instalasi listrik di bengkel, teman-teman. Ada 4 titik lampu ya, 1, 2, terus 3, sama 4 tuh. Ditandai sama adanya tedus di setiap sudut. Jadi memang saya mau pakai 4 lampu di sini, tapi menggunakan 1 saklar lampu dan 1 buah stop kontak. Untuk menghemat biaya kita menggunakan kabel yang warnanya sama gitu. Satu roll tuh sekitar 350-an ya. Nggak tahu sekarang. Dulu sih 330, tapi nggak tahu sekarang ya. Ya harganya nggak lebih murah dari itulah teman-teman, yang jelas. Nih dia kabelnya NYA 2,5. Memang saya pilih yang besar dan kaku banget nih. Ini made in Indonesia. Made in Indonesia. Saya menggunakan kabel NYA 2,5. NYA 2,5 itu kabel engkel teman-teman. Kawatnya 1. Ini buat yang belum tahu ya. Kayak gitu ceritanya. Jadi begitu udah saya rakit pipanya, ini prosedurnya yang paling gampang tuh sebetulnya kita rakit dulu pipanya. Kita pasang klem-klemnya, kita pasang tedos, terus di kabelnya itu kita lilit pakai isolasi kayak gini, terus kita masukin dari pangkal ya, bukan kita tarik dari ujung, tapi kita masuk dari pangkal, kita dorong gitu. Kelebihan menggunakan kabel engkel adalah dorongnya gampang gitu. Dorongnya gampang teman-teman, daripada kabel yang NYA serabut gitu. Kalau dibilang lebih gampang dorongnya, lebih gampang yang ini. Tapi ada juga yang bilang lebih gampang yang NYA serabut, bebas lah. Yang penting jam terbang itu bakal mempengaruhi cepat atau enggaknya kerja kita teman-teman. Ini bengkelnya udah hampir selesai. Ya maklum ya, berantakan tuh kayak gitu. Itu saya memang tutup sampai atas. Sebagian belum saya plaster. Oke. Dan next, saya pakai lampu Visalux untuk ini, nggak di-endorse sama Visalux karena kebetulan di sini yang paling banyak dijual itu gitu. Saya pakai lampu neon. Sebetulnya sih saya pengennya pakai yang LED, cuman tadi saya cari-cari nggak dapat. Akhirnya saya pilih yang neon aja. Yang kita butuhkan adalah alat seperti ini. Ini outbow namanya, outbow. Terus ini ada stop kontak pakai 2 lubang bulat. Saya lebih suka pakai yang ini karena ini aman dan lebih kuat, jarang goyang. Bukan jarang goyang ya, tapi jarang goyang. Terus saya pakai pakai saklar 2. 1 saya gunakan untuk menyalakan lampu di bengkel di dalam, dan 1 bakal saya gunakan untuk menyalakan lampu di luar bengkel. Kayak gitu. Jadi 4 buah ini nanti kita akan susun sedemikian rupa. Stop kontak ada di sebelah kiri atau kanan, misalnya di kiri ya. Terus ini saklarnya kayak gini, udah selesai kayak gitu. Supaya lebih cantik sebetulnya saklarnya kita gunakan merek yang sama sih. Tuh, ini kalau mereknya beda jadinya kayak gini. Ya sesuaikan sama budget lah teman-teman ya. Langsung kita ke kabel lagi. Demi mengirit budget, akhirnya kita pakai kabel yang satu warna. Ini akan membuat kita kesulitan untuk mengetahui mana jalur L, N, dan ground. Terus kenapa kok kabelnya di sini pakai 4 gitu ya? Di sini saya akan menggunakan saklar dan akan menggunakan stop kontak. Jadi saya butuh kabel 4 buah seperti ini. Kayak gitu. Gimana caranya? Nanti kita akan membahas itu lebih lanjut ya. Jadi karena kabel yang dipakai itu satu warna merah aja, mau nggak mau supaya pekerjaannya lebih gampang dan nggak salah sambung, karena kalau salah sambung tuh beresiko bahaya, bisa korslet, bisa kebakaran gitu. Jadi kita harus gambar dulu. Kalau bisa teman-teman gambar seperti ini ya. Ini saya menggunakan lampu 4 buah dan 1 buah saklar, kemudian 1 buah stop kontak kayak gitu. Jadi kenapa tadi kabelnya ada 4 ya, karena gambarnya nunjukin kabel
kabelnya jadinya 4 kayak gini gitu, karena posisi saklar dan lampu itu memang agak jauh, makanya kita tambahin satu kabel lagi. Teman-teman bisa perhatikan kabel yang paling atas, yang horizontal dan paling atas, yang paling panjang di tengah paling atas kayak gitu. Kayak mana ya? Ini saya tunjukin deh. Yang ini kabelnya. Ini adalah kabel ground. Kabel ini nggak disambungin kemana-mana. Jadi di instalasi ini saya memang menggunakan ground karena dalam perakitan audio kita memang butuh banget ground, karena kalau nggak pakai ground biasanya sering dengung. Jadi stop kontak kita kasih ground. Ini dia stop kontaknya, kita kasih ground. Dan kabelnya di dalam tuh kayak gitu. Ya, tuh. Sesuai sama gambar lah teman-teman. Yang perlu diperhatikan dari pemasangan instalasi listrik untuk kabel NYA 2,5, saya tunjukin ke teman-teman. Nyambung kabel NYA 2,5 itu nggak gampang karena jarang banget sambungannya jadi bagus, apalagi kalau kita pakai TDOS. Hasil dari sambungan itu bisa jadi seperti ini. Ini bukan karena nggak pintar nyambung ya, tapi karena kabelnya memang keras. Tuh. Ini sambungan yang sebelumnya tuh. Jadi kayak gini. Dan ini yang bakal menimbulin percikan listrik ya. Akhirnya saya nggak mau nyambung langsung kabel NYA 2,5 ini di beberapa titik, tapi saya menggunakan terminal kabel seperti itu. Tuh teman-teman. Di dalam TDOS saya menggunakan terminal kabel. Ini udah selesai instalasinya, jadi tinggal ditutup aja. Karena kalau pakai yang tadi menggunakan, dia satu dimasukin ke dalam TDOS, yang kedua tangan kita nggak cukup untuk ruang untuk muter kabel, untuk nyambungin kabel sebesar 2,5. Saran ya, kalau misalnya kalian mau pasang instalasi mending pakai yang 1,5 atau pakai NYA serabut supaya gampang nyambungnya. Kalau pakai NYA 2,5 memang susah teman-teman, susah banget nyambungnya, jadi kita harus pakai terminal. Dan di selang warna hitam itu adalah kabel 3 buah LN ground yang nyambung ke jalur utama di bangunan ya. Jadi pertama masuk itu langsung ke sini, terus didistribusikan ke lampu-lampu yang dikendalikan oleh saklar yang ada di sana ya. Setelah seluruh pengkabelannya nggak ada yang salah, terus kita langsung sambungin ke arus listrik, ke MCB, ke KWH ding, ke KWH meter di sana. Tuh, di sana ya. Tapi nggak di situnya, di dalamnya. Terus kita bisa langsung uji coba hasil dari instalasi kita seperti apa. Di sana ada lampu TL, orang bilang lampu neon biasanya. Lampu TL kecil sih, 8 watt. Coba kita hidupin ya. Saklar yang ini kosong, belum saya sambung mana-mana tuh, masih kosong ya. Saya pakai satu aja. Kita hidupin. Iya, terang kan? Oke, di sini kita nyervis. Kecil sih, tapi ya bersyukur. Jadi gitulah video kali ini teman-teman. Videonya nggak panjang, pendek. Isinya cuman nyeritain gimana caranya kalau misalnya kita pengen melakukan instalasi listrik tapi kita menggunakan kabel seadanya NYA 2,5 lagi. Ya kita harus menggunakan gambar supaya kita nggak salah sambung. Terus itu mengetahui ujung dan ujung itu kabelnya mana aja gampang. Kita menggunakan avometer digital. Avometer digital itu kita bisa arahkan skalanya ke skala dioda. Kita bisa cek, ini kita analogikan atau kita bayangkan aja ini kabel di ujung sana. Terus yang satu lagi yang ujungnya kabel ini ada di ujung sana ya. Kita ukur pakai avometer digital. Yang di ujung sini kita pakai probe merah, yang di ujung satu lagi kita pakai probe hitam. Tapi kan nggak nyampe bang, jauh banget itu. Ya kita harus butuh kabel panjang, kabel kayak gini. Kabel kayak gini minimal kita pasang dulu stop kontaknya. Jadi supaya kita bisa langsung sambungin stekernya ke stop kontak. Supaya kita bisa cek ujung jalur itu yang mana, yang LN atau ground. Kayak gitulah gampangnya.
Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagian video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.